Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semua dimanapun Anda berada, bersama saya Sumarto Pohan. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan suatu gagasan ya. Salah satu inspirasi kami ketika mewujudkan gagasan ini adalah ketika kami berkunjung ke Kota Metro, Provinsi Lampung. Di Kota Metro ada salah satu sahabat kita, Dharma Setiawan, dosen di IAIN Metro, kemudian beliau juga penggerak dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, membuat salah satu gerakan yaitu Payungi University, salah satu gagasan yang beliau buat. Di Payungi University ini banyak kegiatan yang dilakukan beliau bersama teman-teman. Di antaranya adalah Payungi University di bidang media, kemudian kegiatan podcast, dan ada juga kegiatan-kegiatan pusat studi gender dan anak, pusat studi desa, dan yang luar biasa lagi ketika kami berkunjung di sana adalah bagaimana beliau bisa menggerakkan ekonomi masyarakat dengan situasi kondisi yang menurut saya adalah tidak terlalu mendukung, karena gerakan pasar tersebut yang mereka sebut dengan Payungi, Pasar Yasomulyo Pelangi, tepatnya berada di ganggang rumah masyarakat. Tetapi ganggang rumah masyarakat ini mereka buat sebagai pasar tradisional yang dilaksanakan pada setiap hari Minggu biasanya. Dengan adanya pasar tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di daerah metro tersebut, khususnya di daerah Yasomulyo. Kemudian sebenarnya sih banyak lagi gerakan-gerakan sosial yang dibuat oleh sahabat Dharma dan teman-teman yang lain. Tidak hanya Payung University, ada juga sekolah seni, kemudian pusat studi desa. Kemudian beliau juga diundang oleh PND karena gagasan yang luar biasa, karena gerakan sosial yang memang betul-betul berdampak ya, betul-betul memberikan manfaat bagi orang banyak. Itu yang menjadi inspirasi kami ketika kami ingin membuat Rejang University. Jadi Rejang University ini adalah sekolah transformatif dengan tiga hal yang sangat penting. Yang pertama adalah keterampilan ya. Bagaimana kita mengajak masyarakat, mengajak mahasiswa, pelajar, yaitu agar memiliki keterampilan. Keterampilan ini tidak bisa datang begitu saja, tetapi keterampilan itu harus dilatih dan diasah. Dan keterampilan ini adalah modal yang sangat penting apabila kita ingin mencari pekerjaan, apabila kita ingin menjalani kehidupan ini. Keterampilan itu merupakan hal yang sangat penting ya tentunya. Kemudian kebersamaan. Dalam konsep gerakan sosial, perlu dengan yang namanya kebersamaan. Kebersamaan itu bisa dalam wujud bergotong royong, kemudian kebersamaan itu juga bermakna kita tidak egois atau tidak individualis. Kemudian adalah kebermanfaatan, karena memang sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Selanjutnya adalah dalam gagasan yang kami tuangkan ini
Rejang University Sekolah Transformatif. Nah, ini logo yang kami desain. Di sini penjelasannya adalah yang pertama, matahari ya. Matahari itu tentu sumber kehidupan alam semesta. Tentunya tidak ada matahari ya tidak ada alam semesta ini. Jadi kita berupaya adalah kita harus menjadi bagian yang menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Dalam arti sumber kehidupan tersebut kita mampu membuat relasi ekonomi, relasi sosial dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya gunung ya. Gunung ini menunjukkan semangat, bentuk semangat, tidak mudah menyerah karena memang gunung ini identik sebagai puncak di mana orang ingin meraih cita-citanya, ingin meraih tujuan hidupnya. Untuk meraih tersebut harus dengan kerja keras dan kerja cerdas. Yang ketiga ada tulisan Kaganga, yang tulisan tersebut bacanya adalah Bumei Patpetulai. Nah, kita berupaya di Rejang University ini selalu mengembangkan kearifan budaya lokal, mencintai kearifan budaya lokal. Di Kabupaten Rejang Lebong khususnya, di sini ada salah satu aksara yang masih dilestarikan dan menjadi muatan lokal yang dipelajari setiap sekolah, yaitu aksara Kaganga. Yang keempat itu ada bunga rafflesia. Bunga rafflesia ini merupakan maskot yang menjadi keistimewaan alam di Kabupaten Rejang Lebong dan umumnya di Provinsi Bengkulu. Dan terakhir itu ada tulisan Rejang University Sekolah Transformatif. Ini bermakna sebagai bentuk rumah belajar, berdiskusi, bermanfaat, melatih keterampilan kita, tentunya melatih skill kita, sehingga kita memang siap di dunia kerja atau di dunia pasar. Kemudian apa urgensinya Rejang University ini? Tentunya kalau kita melihat proses pendidikan tidak hanya ditempuh dari jalur formal ya, tetapi masih ada jalur informal dan non formal. Jalur formal itu ya tentu mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Tetapi sangat penting sebenarnya memajukan atau mengembangkan pendidikan di jalur informal dan non formal. Misalkan pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan masyarakat. Karena lahirnya Rejang University ini bagian dari jalur informal dan non formal, di mana lebih fokus melatih keterampilan insan dengan pengetahuan dan pengalaman langsung di lingkungan kerja dan masyarakat. Adapun visi dari Sekolah Transformatif Rejang University ini adalah mewujudkan insan yang terampil, mendahulukan kepentingan sosial ataupun kebersamaan gotong royong dengan konsep bermanfaat bagi sesama. Kemudian apa yang menjadi misi dari Sekolah Transformatif Rejang University ini? Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan yang melatih keterampilan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan yang melahirkan kesadaran melalui kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang selalu berorientasi pada kebermanfaatan. Manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat bagi kesamanya. Kemudian apa saja yang menjadi program kegiatan di Sekolah Transformatif Rejang University ini adalah yang pertama pusat studi desa tentunya. Ada banyak desa di Provinsi Bengkulu, ada banyak desa khususnya di Kabupaten Rejang Lebong. Tentu itu harus menjadi kajian, harus menjadi proses pembelajaran kita di sana. Tentunya sebagai akademisi tidak hanya duduk di bangku perkuliahan, mengajar dan lain sebagainya, tetapi bagaimana desa itu juga menjadi pusat penelitian pembelajaran kita. Kemudian ada juga program kegiatan di bidang entrepreneurship,
bank sampah, taman baca masyarakat, sekolah literasi, ada juga pusat studi perempuan, gender, dan anak. Kemudian kita coba mengembangkan pasar Tasikmalaya. Selanjutnya ada juga kampung kopi, kampung kreativitas bambu, karena memang banyak kita temukan bambu di daerah Kabupaten Rejang Lembong ini. Dan tentu bambu ini juga bisa menjadi salah satu penghasilan bagi masyarakat. Kemudian ada juga Rejang University Media, podcast Rejang University, sekolah seni dan budaya, jurnal literasi kita Indonesia, sampai dengan penerbit buku literasiologi yang sudah menerbitkan 106 buku. Kemudian sahabat semua, Rejang University ya, setiap peningkatan dan penurunan program kegiatan dapat diamati dari usaha yang dilakukan, dari usaha yang sudah dilakukan. Tentunya kita harus punya prinsip, jangan malas, kemudian jangan mudah menyerah, dan selalu kita salah ya. Sebagai manusia kan kita pasti pernah melakukan kesalahan, kehilapan. Tapi jangan dengan kesalahan tersebut kita langsung mundur. Jadi jangan sampai dengan kesalahan tersebut kita kalah. Tetapi dengan kesalahan tersebut kita mencoba memperbaikinya dan meningkatkan performance kita. Kemudian konsep merdeka ya, Rejang University konsep merdeka. Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim, yang menyampaikan konsep MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dan itu sangat luar biasa ya tentunya. Bagaimana memang setiap lulusan itu harus memiliki skill ataupun keterampilan. Apabila kita memiliki skill ataupun keterampilan, kita pasti diterima di dunia kerja. Yang jadi problem adalah apakah setiap perguruan tinggi itu mampu melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki skill dan keterampilan. Tentu harus ditunjang dengan pendidikan informal dan informal tadi. Salah satunya wadah sekolah transformatif. Konsep merdeka yang kita rancang di Rejang University ini adalah dengan konsep together, bersama, gotong royong, mandiri, edukasi, riset, dinamis, efektif, kompak, dan amanah. Kemudian sekolah transformatif yang seperti kami sampaikan tadi dengan 3 prinsip ya, prinsip keterampilan, prinsip kebersamaan, dan prinsip kebermanfaatan ini mudah-mudahan bisa menjadi batu loncatan untuk melakukan suatu perubahan, keterampilan, kebersamaan, dan kebermanfaatan. Kemudian prinsip Rejang University sebenarnya ini kami ambil dalam konsep metodologi pengabdian masyarakat, yaitu PAR ya, Participatory Action Research. Di antaranya adalah apabila kita ingin melakukan suatu perubahan sosial, yang pertama prinsip yang harus kita lakukan memperbaiki kehidupan sosial tentunya. Partisipasi yang murni, kemudian kerjasama dalam melakukan perubahan, karena memang tidak bisa perubahan itu dilakukan sendiri, tetapi perubahan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Pemahaman yang secara kritis ya, kalau disebut dengan kritis, kita harus selalu mengupdate pengetahuan dan pengalaman kita. Penyadaran terhadap komunitas sosial, karena memang komunitas sosial ini sangat berperan sangat penting dalam hal sebagai lokomotif perubahan di masyarakat. Pengetahuan dan pengalaman yang kami sampaikan tadi, tentunya perubahan itu harus dibarengi dengan pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni. Kemudian bagaimana kita menjalankan prinsip Rejang University ini, tentunya dengan analisis sosial. Analisis sosial itu tentu dengan riset, kemudian dengan adanya rencana aksi, kemudian refleksi, kemudian kembali kepada analisis sosial. Jadi ini siklus yang harus kita lakukan ketika bergerak di sekolah transformatif Rejang University. Kemudian terakhir, sahabat semua dimanapun Anda berada, kami selalu berharap saran yang konstruktif ya, saran yang membangun untuk kita bersama-sama bergabung menggerakkan rumah kita ini, Rejang University.
supaya memang betul-betul memberikan dampak yang baik, yang positif bagi masyarakat. Rejang University adalah gerakan sosial tentunya ya, sekolah transformatif. Jadi jangan ditanyakan tentang apakah ada ijazahnya, apakah ada izin operasionalnya, apakah ada akreditasinya. Kita fokus kepada aksi, kita fokus kepada mendengarkan aspirasi dari masyarakat, kemudian kita fokus kepada inspirasi. Karena memang semua yang kita jalani, kita tekuni adalah proses untuk mencari inspirasi, di mana inspirasi ini akan menjadi gagasan dan akan menjadi gerakan. Kemudian motivasi, literasi, dan pedulian. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih sudah mendengar kami, dan semoga ini menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.